dia berselingkuh dengan suaminya adiknya. Berarti dia berselingkuh dengan adik ipar. Ketahuan oleh warga, langsung diarak di sini. Ya, diarak di sini. Lalu dibawa lagi ke rumah karena ada beberapa persesokan. Akhirnya dari pihak adiknya memutuskan untuk rajam saja kakak saya. Dia telah menyakiti saya, menyakiti keluarga saya, menyakiti anak-anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini Mr. X akan menunjukkan sesuatu. Di sini ada sesuatu tempat yang memang buat kalian untuk edukasi. Bahkan Mr. X pun kayaknya malam ini pasti dapat edukasi, karena malam ini adalah malam tepat di mana yang sangat sakral, terutama di malam Jumat Kliwon, teman-teman. Jadi setiap malam Jumat Kliwon di sini ada sebuah tempat yang dimana tempat itu sakral sekali, teman-teman. Karena setiap malam Jumat Kliwon pasti kalian akan mendengar suara teriakan ataupun tangisan, teman-teman. Tangisan ini berasal dari suatu orang yang dihukum rajam. Kalian tentunya tahu hukum rajam itu apa? Hukum yang sangat menyedihkan, teman-teman. Ya. Bahkan hukum rajam itu masih dilakukan di negeri Indonesia ini, terutama di kota Banda Aceh, ya teman-teman ya. Di sana masih adanya hukum rajam, teman-teman. Karena rajam ini memang sangat keras sekali. Kalau untuk di Indonesia bagian selain Aceh itu nggak ada kayaknya, udah nggak ada. Hanya khusus di Aceh dan juga mungkin di kerajaan Brunei, saya belum terlalu paham. Tapi juga sekarang sudah banyak toleransi karena HAM, ya teman-teman ya. Jadi hukum Islam itu sudah tidak bisa dijalankan secara kenyataan, ya teman-teman, karena semuanya itu HAM ya teman-teman ya. Padahal kalau secara hukum Islam itu ya, orang yang membunuh ya ataupun menghilangkan nyawa orang lain, hukumannya itu ya dia itu harus dihukum mati juga, teman-teman, seperti itu. Dan orang yang mencuri hukumannya itu adalah potong tangan. Orang yang melakukan ini adalah hukumannya seperti itu kalau dalam syariat Islam. Kenapa? Karena dalam Islam itu memang Islam itu damai, tapi kalau sudah melanggar aturan yang memang jauh dari itu, sebenarnya pilihannya itu hanya satu, teman-teman. Ya, kalian mau dihukum di dunia atau hukum akhirat? Ketika kalian sudah mendapatkan, kalian contohnya mencuri ya, tapi kalian itu tangannya dipotong, berarti kalian sudah tidak akan mendapatkan hukuman lagi di akhirat, karena hukuman kalian itu sudah didapatkan di dunia. Di akhiratnya sudah bersih. Ya, seperti itu, teman-teman. Begitu juga hukum rajam. Jadi ketika kalian melakukan dosa sebesar apapun, ketika dihukum rajam, maka kalian itu dikatakan sudah bersih. Seperti itu. Jadi menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak akan ini, teman-teman. Dan tapi ada, teman-teman, ada sebagian orang yang dihukum rajam tapi hingga sampai hari kiamat. Apa itu? Ya, dia itu melakukannya mungkin berkali-kali tanpa adanya nauzubillah min dzalik. Ya, pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, jadi saya dapatkan info kalau memang di tempat ini tuh ada tempat di mana itu terjadinya hukum rajam di tempat ini. Hukum rajam ini sangatlah mengerikan, teman-teman. Katanya ini ada seorang wanita yang berkali-kali melakukan perzinaan, ya, tidak sekali ataupun dua kali, tapi sudah sering kali, ya. Makanya dia itu akhirnya mendapatkan hukuman rajam untuk jalan pertobatannya. Tetapi dalam eksekusi yang kita dengar, ya, bahwa hukum rajamnya itu tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Seperti itu. Pasti ini dosa yang ya kita nggak tahu ya,
hanya manusia itu hanya bisa mengira-ngira. Mudah-mudahan sih ini bukan dosa yang terlalu besar atau gimana. Yang penting ini akan menjadi pembelajaran buat kita, supaya kita itu selalu sadar teman-teman. Lebih baik kita langsung menuju ke lokasinya ya, karena ini malam Jumat ya, malam Jumat. Ini sekarang kita ambil tepat sekali jam 11 malam ya. Bisa dilihat ya di kamera Mas Evi, kelihatan enggak? Ya, jam 11 lebih 5 menit ya kan? Ya, jam 11 lebih 5 menit teman-teman. Ini adalah saat-saat dimana mulainya pergantian jam ya, menurut kalian ya. Tapi ini adalah saat-saat dimana mulai bermunculan hal-hal yang berbau mistik. Disinilah insya Allah ya saya tunjukkan kenapa saya datang ke sini di malam Jumat ini, karena saya ingin menunjukkan kepada kalian betapa ngerinya kalau malam Jumat Kliwon ya, dan betapa spesialnya buat kalian ataupun anak-anak kalian yang lahir di malam Jumat Kliwon. Itu ada spesialnya teman-teman. Ini jalannya masih menanjak ya teman-teman ya, karena puncaknya itu di atas bukit ya. Ini kanan kiri kebun, tapi khusus lokasi yang dilakukan eksekusi itu tidak ada yang pernah berani menanamnya sesuatu benda apapun di situ. Tapi mereka petani sini itu sering membersihkan tempat itu, sering merawat tempat itu. Mas Evi, kita langsung ke lokasinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini masih menanjak ya teman-teman ya. Nah, ini hampir mendekati puncak bukit ya teman-teman ya. Ini kita bisa lihat keliling sana, pandangannya pasti hitam, tidak ada pepohonan ya, karena kita sudah berada di puncak dari sebuah bukit ini, dimana dikatakan bukit ini adalah Bukit Rajam teman-teman. Kenapa dinamakan Rajam ya? Mungkin karena dahulunya itu pernah terjadi seperti itu. Bukit Rajam itu di sini. Ya. Lihat sesuatu? Saya melihatnya langsung. Iya, Mister. Kenapa saya terhenti ya? Karena saya melihat itu. Di sini kelihatan nggak? Kelihatan samar-samar, Mister. Samar-samar. Iya. Belum jelas. Oke, kita mendekat. Kok kecil? Kayak hanya yang keluar tuh sebagian badan segini aja ya Mas Yofi ya. Kita mendekat saja yuk. Teman-teman, ini lokasi yang memang tidak ada yang berani menanam. Ini kayak ini tumbuh sendiri, tapi besoknya ketahuan warga ini akan dibersihkan. Tepat sekali, kita tidak salah waktu. Malam Jumat kita menemukan wanita yang dirajam. Ini yang terjadi teman-teman. Hukum rajam itu ngeri ya, mengerikan sekali. Ini masih beruntung tangannya bisa keluar. Biasanya kalau wanita yang dihukum rajam, dia itu tangannya diikat terus ditanam, yang hanya keluar itu kepalanya saja, dan kepalanya itu
dilempari pakai batu kerikil hingga sampai dia itu wafat. Allahu Akbar. Lihat begitu ngerinya dia ingin keluar. Astagfirullahaladzim. Tapi di sini saya tidak merasakan adanya yang ini ya Mas Afi ya, yang menyiksa dia ya. Iya, jadi nggak ada selainnya dia ini. Hanya dia sendiri. Apakah biasanya kalau dia, kata orang-orang, suara teriakan itu keluar ketika mendekati jam 12. Ya, kita di sini aja sambil menunggu. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa membuat kita itu pembelajaran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama kamu siapa? Siti Maisaroh. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Hah? Astaga. Tetap tidak boleh. Berapa kali kamu melakukan ini? Allahu Akbar. Pantas. Pantas sekali kamu dapat hukuman seperti ini. Jadi ini teman-teman saya jelaskan, dia bernama Siti Maisaroh. Ya, dia ini dihukum kayak gini karena ya seperti yang kita katakan, dia sudah terbukti melakukan perzinahan, sedangkan dia adalah wanita. Ya, teman-teman, dia seorang wanita melakukan hubungan dengan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa kalau kamu melakukan ini lebih baik kamu menceraikan suamimu saja lalu berhubungan dengan dia? Itu akan lebih selamatkan kamu daripada kamu melakukan ini. Astaga. Jadi gini teman-teman, Mbak Siti ini menikahi seseorang pria yang tampan ya teman-teman ya, dikatakan tampan, tapi mohon maaf ekonominya itu kurang ya. Biasalah, mungkin karena orang tampan itu kan tidak mau kerja itu yang sembarang kerja, pasti cari kerja yang dimana kerjanya itu tidak merusak ketampanannya dia. Dan karena tuntutan ekonomi yang kurang, akhirnya dia itu lebih memilih bersembunyi ya, untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Kata dia, untuk biaya kehidupannya. Karena suaminya itu tidak setiap hari itu kerja. Jadi kayak kerjanya itu 1 minggu 1 kali atau 2 kali, sudah besoknya lagi nunggu minggu depan. Kadang kalau kerjanya itu sekarang full, besoknya 1 minggu lagi nggak kerja. Seperti itu teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia menjalin beberapa orang yang memiliki uang banyak.
Dia tidak mau menceraikan suaminya karena suaminya itu ganteng. Hanya karena ganteng, teman-teman. Tapi untuk ekonomi dia mencari sendiri tanpa bekerja. Melainkan dia itu berhubungan gelap dengan laki-laki tersebut. Apa yang dilakukan oleh warga hingga kamu itu astagfirullahaladzim. Bolehkah saya ikut melempar kamu? Hah? Silahkan. Karena rasa sakitmu itu sudah tak pedulikan. Setiap hari kamu merasakan sakit. Saya mau ikut lempar Mas Evi. Lempar aja Mas Evi. Seadanya lempar aja. Iya, untuk mengurangi penyiksaan dia kelak. Iya, siapa tahu kalau kita selesai melemparnya, ya, dia dapat pengampunan. Kita nggak tahu. Iya, selagi kita masih bisa melihatnya, kita ikut lempar saja. Astagfirullahaladzim. Ini adalah sesuatu hal yang menurut saya itu sangat keji. Ya. Saya ikut melemparimu karena keburukanmu itu sangat luar biasa. Jadi kenapa saya melempar dia, teman-teman? Ini kejadiannya itu gini, teman-teman. Dia ketahuan, dia itu melempar, malah melempar saya, teman-teman. Ketahuan, sedang berduaan di kamar, tergerebek oleh warga, teman-teman. Ketahuannya gimana? Dia kan mempunyai seorang adik ya, teman-teman. Adiknya itu bahkan lebih cantik dari wanita ini. Melainkan adiknya itu tidak menikahi orang yang ganteng. Dia itu menikahi orang yang wajahnya standar. Cuman dia adalah orang yang memiliki jabatan tinggi, teman-teman. Jadi uangnya itu berlimpah. Yang terjadi apa? Dia berselingkuh dengan suaminya adiknya. Berarti dia berselingkuh dengan adik ipar. Ketahuan oleh warga, langsung diarak di sini. Ya, diarak di sini. Lalu dibawa lagi ke rumah karena ada beberapa persesokan. Akhirnya dari pihak adiknya memutuskan untuk rajam saja kakak saya. Dia telah menyakiti saya, menyakiti keluarga saya, menyakiti anak-anak saya. Setelah dilakukan perundingan, akhirnya dia diseret lagi ke sini dan dirajamlah dia di tempat ini. Ini adalah apa? Tanah ini adalah tanah milik adiknya. Dan dia meminta dirajam di sini karena tidak mengganggu tanah orang lain. Ini adalah tanah milik adiknya. Siapa yang kecewa coba? Siapa yang gak kecewa dengan kelakuan kakak kandungnya memberikan luka separah ini? Makanya saya ikut melemparimu. Ya, mungkin kalau kamu melakukan dengan orang lain, bukan dari kalangan keluargamu sendiri, saya tidak ikut membencinya. Tapi dengan cara seperti ini, saya malah justru ikut membencimu. Pantas kamu dapatkan semua ini. Ya, udah melakukan dengan berganti-ganti laki hanya demi uang. Kalau laki itu sudah nggak ada uang, nggak royal sama kamu, kamu tinggalkan, kamu ganti laki-laki lain. Hingga laki-laki adikmu sendiri. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil azim. Astagfirullah. La haula wala quwata illa. Ingat ya wahai Mbak Siti, kenapa kamu dihukum hingga walaupun kamu sudah wafat seperti ini? Ini karena sakit hati adikmu itu. Astagfirullah. Waalaikumsalam.
Apa yang terjadi? Oh, saatnya dia menghukumnya. Jadi meskipun saya melempar 1000 kali, tak akan ada gunanya. Lemparan orang-orang semuanya itu tak ada gunanya untuk dia. Mbak Siti ini tidak akan pernah selesai, ataupun tidak akan pernah mengakhiri penderitaan ini kalau sang adik yang dia hianati, adik kandungnya sendiri, ya, yang diselingkuhi, tidak melempar kepada dirinya. Jadi ketika waktu dirajam hingga dia meninggal, adiknya itu tidak ikut melempar. Dia hanya menangis sedih kelakuan suami dan kakaknya ini. Allahu